Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdifa Priya dengan NIM A11124163. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan seumur hidup. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada video kali ini saya juga akan menganalisis konsep ini dari perspektif filsafat pendidikan, lalu memberikan contoh implementasinya. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama itu ada analisis konsep pendidikan seumur hidup dari perspektif filsafat pendidikan. Pendidikan seumur hidup atau lifelong learning adalah proses pembelajaran yang berlanjut sepanjang hidup manusia, melampaui batas usia, intuisi, formal, dan kurikulum tetap. Konsep ini didefinisikan oleh UNESCO sebagai pendidikan yang memungkinkan individu mengembangkan potensi penuhnya melalui pembelajaran berkelanjutan. Dari perspektif filsafat pendidikan ini dapat dianalisis melalui beberapa aliran utama. Yang pertama itu ada filsafat progresivisme dari John Dewey. Dewey menekankan pendidikan sebagai proses aktif dan demokratis. Pendidikan seumur hidup selaras dengan ini karena mendorong pembelajaran melalui pengalaman sehari-hari, bukan hanya di sekolah. Misalnya, individu belajar dari tantangan hidup, seperti pekerjaan atau hubungan sosial, untuk tumbuh secara intelektual dan moral. Ini menolak pendidikan sebagai pengisian atau pengetahuan statis, melainkan sebagai evolusi berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada filsafat kritis dari Paulo Freire. Freire melihat pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan. Pendidikan seumur hidup memungkinkan orang dewasa mengkritisi realitas sosial, seperti melalui dialog dan refleksi untuk mengubah dunia. Ini bukan sekedar akumulasi fakta, tapi transformasi kesadaran, membantu individu menjadi agen perubahan di masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, filsafat eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre. Pendidikan ini menekankan kebebasan individu untuk mendefinisikan diri sendiri. Pembelajaran seumur hidup memungkinkan eksplorasi identitas melalui pilihan pribadi, seperti belajar keterampilan baru untuk mencapai autentisitas hidup. Nah, secara keseluruhan, perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan seumur hidup bukan hanya praktis, tapi filosofis. Ia mempromosikan pertumbuhan holistik, kritis, dan demokratis, menjadikan manusia sebagai subjek aktif dalam pembentukan masa depan. Kemudian yang kedua, contoh implementasi konsep pendidikan seumur hidup dalam praktik pendidikan. Konsep ini telah diimplementasikan di berbagai konteks, menunjukkan fleksibilitasnya di luar sekolah formal. Yaitu yang pertama ada kursus online terbuka. Platform seperti Coursera atau edX menawarkan kursus gratis atau berbayar untuk semua usia. Misalnya, seorang profesional IT berusia 50 tahun dapat belajar kecerdasan buatan untuk karir baru, menggambarkan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Yang kedua ada pendidikan dewasa di komunitas. Program seperti Adult Education Centers di Eropa atau Indonesia, misalnya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, menyediakan kelas untuk orang dewasa seperti literasi digital atau keterampilan wirausaha. Ini membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan belajar ulang, mendukung inklusi sosial. Kemudian yang ketiga ada pelatihan kerja dan pengembangan profesional. Perusahaan seperti Google atau Microsoft menawarkan program internal untuk karyawan seperti workshop kepemimpinan. Di Indonesia, program digital talent scholarship oleh Kominfo memungkinkan orang tua belajar coding, menunjukkan integrasi dengan kehidupan kerja. Kemudian yang keempat dan terakhir, pembelajaran komunitas dan sosial. Inisiatif seperti Learning Circles di Afrika atau kelas seni di museum untuk pensiunan mendorong pembelajaran kolektif. Ini mengimplementasikan aspek demokratis di mana pengetahuan dibagikan antar generasi.
Implementasi ini membuktikan bahwa pendidikan seumur hidup dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Baik dari materi yang saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan seumur hidup melalui lensa filsafat adalah fondasi untuk pertumbuhan manusia yang abadi. Dengan implementasi praktis, ia membuka pintu kesempatan tanpa batas. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus belajar seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.